Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jemaah pengajian yang berbahagia, alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa menyisihkan waktu untuk thalab ilmu. Mudah-mudahan kita bertambah hari, bertambah ilmunya, bertambah meningkat ketakwaannya. Amin. Mengulang lagi yang telah saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu mengenai bab wudu. Wudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Tanpa wudu berarti sholatnya tidak sah. Kemudian praktek wudu yang sempurna. Pertama apa? Praktek wudu yang sempurna, wajib dan sunatnya. Pertama apa? Niat. Pertama niat, tetapi tidak mesti diucapkan, cukup dalam hati saja. 1 niat. Kemudian yang kedua membaca. 2 baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga mencuci 2 tangan sampai pergelangan. Mencuci tangan sampai pergelangan. Boleh 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Yang keempat berkumur sekaligus dengan menghirup air ke hidung. Boleh 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Yang kelima membasuh muka. Membasuh muka yang sempurna, yaitu dari atas batasnya tempat jadi rambut, dari bawah dagu, dari samping telinga. Dulu saya sampaikan, apakah telinga termasuk wajah atau termasuk kepala? Telinga termasuk wajah, termasuk kepala. Termasuk kepala ya. Jadi jangan kita bicarakan, jangan kita perdebatkan termasuk wajah atau termasuk kepala, susah. Tapi bagaimana Nabi mengusap telinganya? Apakah sekaligus dengan muka atau sekaligus dengan kepala? Ternyata Nabi mengusap telinganya sekaligus dengan kepala, bukan sekaligus dengan muka. Berarti yang termasuk muka ini tidak termasuk kedua telinga. Nah itu yang kelima membasuh muka. Kemudian yang keenam membersihkan kedua tangan sampai sikut. Teknisnya boleh dari jari ke sikut, boleh dari sikut ke jari, bebas teknisnya. Itu juga sama selama 1 sampai 3 kali. Kemudian cuci tangan pas kurang dari sikut boleh? Kurang dari sikut tidak boleh. Pas sikut boleh tapi susah. Ya pas sikut boleh tapi susah. Lebih dari sikut boleh atau lebih baik? Lebih baik, mengingat ada hadis Nabi yang menganjurkan lebih dari batas-batas yang ditentukan. Kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala atau mengusap rambut? Mengusap
kepala. Andai yang tidak berambut juga tetap harus diusap. Perintahnya mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Ngusap kepala atau rambut pakai air tidak? Pakai air tidak? Ini ngusap bukan nyuci. Ngusap bukan membasuh. Pakai air tidak? Pakai. Ya. Kalau ngusapan budak sok pakai cai? Pakai? Ya. Kalau pengertian mengusap bisa saja diartikan tanpa air kalau mengusap. Tapi dalam hal ini bagaimana Nabi mencontohkan mengusap kepalanya pakai air? Tidak. Ternyata Nabi mencontohkan mengambil air bekas kedua tangan atau air khusus. Bekas saja karena masih basah atau air khusus untuk kepala. Ternyata Nabi mengambil air khusus untuk kepala. Fa'akhoda liro'sihi ma'an gori padli yadaihi. Kemudian Nabi mengambil air khusus untuk kepala, bukan bekas kedua tangan. 1 kali 3 kali. 1 kali 3 kali. Boleh lebih dari 1 kali? Tidak boleh. 1 kali saja kalau mengusap. Kalau tadi wajah, tangan sampai 3 kali. Kalau kepala cukup 1 kali saja. Berikut kedua telinganya. Jadi bukan 1 kali untuk wajah, kepala, 1 kali untuk telinga. Tidak terpisah-pisah, tapi sekaligus mengusap kepala dengan telinganya. Jadi di kita masih kebanyakan ada yang salah dalam mengusap kepala. Mestinya 1 kali, ini 3 kali. Yang kedua mestinya seluruhnya mengusap kepala, ini malah sedikit saja. Yang ketiga mestinya setelah mengusap kepala langsung telinga, ini dipisah-pisah. Kepala misah, telinga juga misah. Berarti minimal sudah salah 3 tuh dalam mengusap kepala. Kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki kanan dulu. Boleh dari jari ke mata kaki, boleh dari mata kaki ke jari, bebas. Nah itu praktek wudu yang sempurna, wajib berikut sunnatnya. Beres wudu kita berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lanjutkan pun sampai di sana. Lanjutkan? Tidak, cukup sampai di sana. Tidak perlu dilanjutkan dengan Allahumma ij'alni minat tawabin. Memang hadisnya ada, tapi menurut At-Tirmidzi sendiri yang meriwayatkannya hadisnya lemah. Bahkan ada lagi yang membasuh setiap anggota wudu itu ada doanya yang khusus. Membasuh kepala, membasuh muka ada doa khusus. Membasuh tangan ada doa khusus. Semua setiap anggota wudu ada doa khusus. Tapi enggak ada hadisnya. Jangankan sahih, dhaif saja tidak ada. Itu mah cuma ide gagasan fatwa ulama saja. Itu pun tidak semua para ulama. Seperti di waktu membasuh muka, nih doa khusus. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaika. Ya Allah, bersihkanlah wajahku pada saat putih bersihnya wajah-wajah kekasihmu. Wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Dan jangan kau hitamkan wajah kami pada saat hitamnya wajah musuh-musuhmu. Doanya memang bagus isinya, kandungannya, tapi SK-nya tidak jelas. Ya, mana SK-nya dari Nabi? Nggak ada, itu nggak ada SK-nya.
Ya kalau udah nggak ada SK-nya udahlah, karena ibadah itu harus ada SK-nya, harus ada dalilnya, mana Quran dan sunnahnya, yaitu praktek wudhu yang sempurna itu. Barangkali ada pertanyaan tentang wudhu? Cukup. Tentang wudhu ada pertanyaan sebelum menginjak ke tayamum? Ya. Ada. Biarlah, langsung aja. Kalau setelah mandi, ya cukup wudhu atau tidak? Kalau setelah mandi, apakah mesti wudhu lagi atau tidak? Cukup wudhu, cukup mandi, atau wudhu lagi? Begitu ya? Ya cukup mandi atau wudhu lagi? Jawabannya wudhu lagi, begitu. Gimana? Mandi itu hadas besar. Kalau mandi janabat ya. Kalau mandi janabat itu hadas besar. Kalau wudhu hadas kecil. Hadas besar habis bersih. Hadas kecil masih ada. Hadas besar sudah habis bersih, tinggal hadas kecil belum, begitu? Atau termasuk hadas kecil juga sudah habis? Ya? Ya itu baru logika ya. Itu baru logika. Ya, pertama mandi yang mana dulu? Mandi yang mana? Satu, ada mandi apa? Ada mandi apa? Ya, ada mandi biasa, maksudnya habis badminton, habis olahraga mandi. Ada tersirat niat untuk sholat? Ada tersirat niat untuk sholat setelah mandi itu? Maksudnya, dengan ketalin ada niat untuk sholat dengan mandi itu? Tidak ada kan? Bisa mencakup wudhu? Bisa mencakup wudhu? Tidak, karena tidak ada niat untuk wudhu, tidak ada niat untuk sholat. Itu kalau mandi yang tidak dikaitkan dengan ibadah. Kemudian yang kedua, teknis mandinya. Mandi sempurna, mandi sepotong. Mandi general, mandi apa itu namanya? Mandi koboi. Ya, mandi sempurna, mandi sepotong. Mandi atau disepon? Disepon. Mencakup wudhu? Tidak, bukan mandi itu mah. Mandi sepotong. Bagaimana lebih sempurna? Tidak. Nah, bagaimana mandi itu? Ternyata dalam dinyatakan Nabi la yatawaddau ba'dal gusli. Nabi tidak wudhu lagi setelah mandi. Cukup dengan mandi. Ada sahabat bertanya, atawaddau ba'dal gusli? Apakah saya mesti wudhu lagi setelah mandi? Ada lagi yang seorang sahabat wudhu lagi setelah mandi yang sempurna. Kata Nabi, laqad ta'ammakta. Sungguh kau berlebih-lebihan. Wudhu begitu sempurna, tambah lagi wudhu. Kata Nabi, ayu wudhuin a'ammu minal gusli. Wudhu yang mana yang lebih sempurna dari mandi? Wudhu yang mana yang lebih sempurna dari mandi? Mandi sudah cukup sempurna, masa harus wudhu lagi? Itu logika Nabi, bukan logika kami. Ya, jadi kata Nabi, wudhu yang mana yang lebih sempurna dari mandi? Jadi pertama Nabi tidak wudhu lagi setelah mandi. Yang kedua, Nabi menjelaskan wudhu yang mana yang lebih sempurna dari mandi. Kata Nabi juga menegur para sahabat, sungguh kau berlebih-lebihan. Berarti kalau setelah mandi yang sempurna cukup, tidak mesti wudhu lagi.
Di akhir mandi kencing lagi sedikit. Akhir mandi kencing lagi, gimana? Wudu lagi. Wudu. Akhir wudu kentut lagi sedikit. Ya itu mah wudu lagi. Tapi kalau setelah wudu mandi yang sempurna dengan ada niat untuk sholat cukup, baik itu mandi janabat, mandi Jumat, mandi biasa, asal ada niat untuk wudu dan niat untuk sholat cukup, tidak mesti wudu lagi. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya. Wudu yang berjilbab, bagaimana teknisnya? Sama saja? Sama saja? Wudu yang berjilbab, satu, muka itu diusap atau dibasuh? Muka diusap, dibasuh. Muka itu diusap, dibasuh. Dibasuh bukan diusap. Batas muka, gini muka atau gini? Muka itu kan gini muka. Kalau ibu pakai kerudung seperti itu, ini aja cukup? Cukup? Cukup tidak? Ya ini kan pakai kerudung seperti ini, langsung aja wudu, ini cukup? Tidak. Tidak cukup. Karena tidak seluruh batas wajah dibasuh, tidak cukup. Kecuali kalau kerudungnya dibuka, tinggal ciputnya. Ciputnya usap aja, ciputnya boleh. Karena Nabi kadang wudu dengan terbuka, tidak pakai sorban. Kadang Nabi wudu pakai sorban. Usap bagian depan, sorbannya aja diusap. Kalau peci jangan, murag cuma diusap. Ya, kalau sorban mah bisa, kalau peci mah jangan diusap, nanti murag jatuh. Jadi kalau seperti begini tidak dibuka, nggak sempurna, karena harus begini. Kecuali kalau tayamum bisa dikodok tayamum. Tapi kalau wudu tidak sempurna, harus wajah semuanya dibasuh, bukan diusap. Kemudian kaki, ya kaki boleh basuh, boleh diusap. Kaki boleh dibasuh, boleh usap. Kalau pakai sepatu, boleh usap saja sepatunya. Kalau tidak pakai sepatu, dibasuh. Kalau pakai cukup diusap gitu. Tapi kalau kaos kaki mah enggak, ya harus dibuka kalau kaos kaki. Apalagi? Ini bab wudu saja dulu. Takut-takut ada yang apa ini? Bab wudu. Kalau wudu sambil telanjang boleh? Wudu sampai telanjang boleh? Atau mesti tutup aurat? Ya gimana wudu kalau tutup aurat? Ini terbuka, terbuka nggak mungkin. Boleh wudu dengan telanjang? Boleh. Di mana? Kamar mandi atuh. Ya. Di kamar mandi bukan di tempat terbuka. Boleh wudu sambil mandi, kemudian wudu masih dalam keadaan telanjang, boleh. Karena wudu tidak ada syarat harus tutup aurat. Kalau sholat harus tutup aurat. Kalau wudu tidak. Jadi boleh wudu dalam keadaan telanjang. Saya pernah membaca suatu keterangan yang mengatakan jika seorang laki-laki menyentuh wanita dengan disertai syahwat, ser gitu, maka wudunya batal. Namun bila tanpa syahwat, jeung ini ya mah tidak batal. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sentuhan dengan atau tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Hal ini sesuai dengan riwayat bahwa Rasul pernah mencium salah satu istrinya, kemudian pergi sholat tanpa wudu lagi. Mohon penjelasan. Apakah menyentuh kemaluan, apakah tidur? Insyaallah nanti dalam bab yang membatalkan wudu nanti saya jelaskan. Bagaimana bila kita sedang belajar ngaji, ada kajian di satu rumah, kemudian terdengar adzan Isya dari masjid,
kadang keras, kadang samar. Apakah kita wajib menjawab adzan atau hanya bagi yang ada di masjid saja? Jawaban adzan itu bagi yang ada di masjid, bagi yang mau sholat. Bagi yang ada di masjid atau bagi yang mau sholat? Dalam hadisnya, idza sami'tumul muadzin faqulu mislama yaqul. Bila kamu mendengar muadzin, jawablah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Kata muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pun ikut Allahu akbar, Allahu akbar. Mengikuti lafaz muadzin kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita jawab la wala quwata illa billah. Kalau as-sholatu khairum minan naum gimana jawabannya? As-sholatu khairum minan naum. Jawabannya teu salat oge teu naun. Begitu jawabannya. Gimana jawabannya? Jawabannya bangun ya? Bangun. Enggak dijawab, langsung saja bangun. Enggak dijawab, langsung saja bangun. Jawab sama saja. As-sholatu khairum minan naum sambil terus bangun. Itu jawab tepat. Jadi sekali lagi, jika ada adzan, sebaiknya kita henti dulu, jawab dulu. Baik itu kita di masjid atau di rumah, sebaiknya kita berhenti dulu dan menjawab dulu muadzin. Andai tidak wajib, tapi sunat itu sudah pasti masuk dan pasti kita dapat pahala. Nah itu jawaban, kecuali kalau adzan dari kaset. Boleh adzan dengan kaset? Boleh adzan dengan kaset? Adzan resmi duhur, asar dengan kaset boleh? Yang dapat pahalanya siapa? Kaset ya? Yang rekamannya ya? Boleh adzan dengan kaset? Mau duhur setel aja kaset. Kemudian maghrib setel subuh setel kaset, boleh? Boleh tidak? Tidak ya. Dalam lisah fal yu'adzin lakum. Hendaklah adzan untuk kamu salah seorang di antara kamu. Jadi kalau sudah masuk sholat, hendaklah dipanggilkan adzan oleh salah seorang, bukan oleh kaset tukum, kaset kamu, dengan orang langsung. Kalau adzan boleh dengan kaset, sholat boleh dengan difilm, di-VCD-kan. Ya, kita mau tidur aja, tolong setel nanti ya, sholat subuh Bapak, saya mau tidur. Itu kalau adzan bisa dengan kaset, sholat bisa dengan VCD aja, di film, sapoin film, tolong setelkan nanti sholat Bapak ya, saya Bapak mau tidur. Jadi harus langsung dengan kita, tidak bisa dengan kaset. Kalau adzan dari pemancar-pemancar, ya radio-radio boleh dijawab. Umumnya itu dengan kaset. Jawabnya juga dengan kaset lagi jawabannya ya. Jawabnya dengan kaset lagi. Jadi adzan yang resmi, yang formal baru kita jawab. Itu saja dulu mengenai, insyaallah nanti bisa kita bahas. Kita lanjutkan kepada bab tayamum dulu. Nanti yang berkenaan wudu tayamum sekaligus. Tayamum adalah pengganti, fungsi tayamum adalah pengganti wudu. Iya. Ya. Tayamum adalah pengganti wudu. Betul? Betul? Kurang lengkap. Tayamum adalah pengganti wudu dan mandi. Iya, bukan pengganti wudu saja. Tayamum adalah pengganti wudu dan mandi. Jadi pengganti wudu, mengada air bisa dengan tayamum. Mandi besar juga, mandi janabat bisa dengan tayamum. Mandi besar juga bisa dengan tayamum. Jadi tayamum adalah pengganti wudu dan mandi. Satu. Yang kedua, penyebab tayamum. Kapan kita boleh melaksanakan tayamum? Satu, apabila tidak ada air. Tidak ada air,
tidak mendapatkan air? Sama aja ya. Tidak ada air, tidak mendapatkan air. Apa bedanya? Tidak ada air atau tidak mendapatkan air? Bahasa Al-Qur'annya malam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak mendapatkan air. Jadi bukan tidak ada air, tapi tidak mendapatkan air. Mungkin saja di rumah kita tidak ada air, di rumah tetangga ada air. Boleh tayamum? Tidak ada air kan? Tidak ada air di rumah. Ya. Jadi kalau tidak mendapatkan bagaimana pengertiannya? Kalau tidak mendapatkan sudah harus mencari. Dengan dinyatakan tidak mendapatkan air, cari dulu. Jadi baru kita boleh tayamum. Tidak cukup dengan nggak ada air lah, udah aja lah tayamum. Cari dulu. Sejauh mana mencari air? Sa-RT, sa-RW, sa-desa. 1 kilometer, 10 kilometer. Sejauh mana kira-kira mencari air? Sejauh mana? Kira-kira mencari air ini sejauh mana? Sampai batas boleh kita tayamum. Ya di Bandung umpamanya nggak ada air, tapi di Padalarang mah ada. Gimana tuh? Kira-kira sejauh mana? Cukup sa-RT saja? Sa-RW? Jangan dibatasi. Jangan diberikan batas karena tidak ada batas yang konkret dari agama. Jadi sejauh mana? Ya, sejauh yang wajar mencari air. Satu, bedakan. Mencari jarum yang hilang, mencari anak ayam, mencari orang, sama jauhnya. Kata ibu, tolong carikan jarum. Mang mau jahit, ada jarum. Derek-dek keburuan, derek-dek ke masjid itu ayam mah, di buruan gitu ayam, jarum. Cukup aja di rumah. Kalau ukuran mencari jarum yang hilang, nggak perlu jauh-jauh. Cari-cari di rumah nggak ada, cukup. Cari ayam cukup di rumah. Tolong carikan ayam dari ke dapur. Tuh ayam mah di kamar. Tuh ayam mah di jaman. Tuh ayam. Tuh ya cukup. Belum cukup. Kalau cari ayam coba ke tetangga. Cari anak hilang, gadis hilang umur 20 tahun. Cukup se-RT? Tidak ya. Tidak. Bisa jadi dari Garut ke Bandung wajar. Kalau cari gadis hilang usia 20 tahun. Wah, bisa saja ke Garut ke Bandung, Bandung ke Garut. Itu kalau cari anak yang hilang. Sekarang cari air. Udahlah, batasnya dengan batas kewajaran saja, batas mencari air yang wajar untuk daerahnya masing-masing. Jangan dibatasi yang konkret. Ada ulama yang membatasi dengan sejauh memanah katanya. Jadi tolong sejauh memanah ke timur, barat, utara, selatan. Celek 10 meter, 10 meter. Waduh, ya, wah itu juga, ya enggak lah, ngaku. Jadi ukuran yang wajar saja mencari air. Jadi satu penyebab tamu itu jika tidak mendapatkan air. Air ada, tapi air susu. Pakai wudhu baik air susu, ya. Air ada, tapi cikopi. Pakai wudhu baik cikopi. Ya, tidak ya, cukupnya bukan untuk wudhu ya. Jadi itu satu apabila tidak mendapatkan air. Dua, kalau sakit, dalam keadaan sakit boleh tayamum. Sakit yang mana? Mau definisi kedokteran sakitnya? Sakit boleh tayamum. Sakit mana? Ya? Roromeheun boleh tayamum? Ya kan sakit, ngapa tayamum roromeheun? Dari kegeringkan nih. Ya kalau di sini kedokteran bisa saja roromeheun dianggap sakit. Ya tidak lah. Atau sakit gigi masih bisa wudu. Ya masih bisa wudu. Roromeheun jangan tayamum karena roromeheun. Ya jadi ukuran yang wajar bagaimana sakit yang sekiranya terganggu dengan melakukan wudu. Yang ketiga bepergian.
Dalam keadaan bepergian boleh tayamum. Dalam keadaan dalam perjalanan bepergian boleh tayamum. Walau ada air? Walau ada air boleh tayamum? Boleh. Ada air boleh tayamum? Boleh. Boleh enggak? Boleh katanya. Ya, dalam perjalanan air ada, tayamum aja lah, boleh. Boleh. Boleh tayamum walau ada air. Ada ulama yang membatasi boleh dalam perjalanan tayamum kalau tidak ada air. Logikanya, ya kalau nggak ada air, jangankan di perjalanan, tempat sendiri, kamu sendiri juga tayamum. Ya, untuk apa disebutkan safar perjalanan? Kalau masalahnya tidak ada air. Jadi dalam perjalanan tidak ada air boleh tayamum. Teknisnya, lebih baik tayamum, lebih baik wudu. Lebih baik wudu, lebih baik tayamum. Ya, lebih baik tayamum, lebih baik wudu. Tergantung situasinya. Tergantung situasinya aja. Maksudnya air ada perjalanan tapi ngantri panjang, udah ajalah tayamum. Boleh kan? Ada air tapi ngantri panjang, udah ajalah tayamum, boleh. Sekalian kejaman lagi, tayamum we, ya masih banget we wungkul, nanti tayamum. Udah aja sekaligus wudu, ya. Jadi maksudnya tidak berarti lebih baik tayamum lebih baik wudu, silahkan ada rukhsah. Jadi dalam teknis pelaksananya tergantung situasinya saja. Sekaligus ke air kejaman, ya wudu aja sekaligus. Kalau ngantri, mana kita diburu waktu, udah aja tayamum, boleh. Jadi 3 hal yang menyebabkan boleh tayamum. 1, tidak mendapatkan air. 2, karena sakit. 3, karena dalam perjalanan. Yang ketiga, bahan tayamum. Bahan wudu dengan air. Bahan tayamum dengan debu. Dengan debu tanah yang halus. Dengan tanahnya, dengan debunya. Tanahnya, debunya. So'idan turoban. Kalau bahasa hadisnya so'id, bukan turob. Kalau turob bisa tayamum dengan letak balong. Itu juga kan tanah. Ya, maksudnya bukan tanah itu, tapi debunya. Ya, debu tanahnya. Boleh tayamum dengan bedak saja sekaligus? Dengan bedak aja sekaligus, dengan pupur. Ya, boleh. Boleh? Lebih baik bedak, wangi lagi daripada dengan tanah. Udah aja dengan bedak sekaligus. Bisa? Mengapa? Bukan so'idan, bukan tanah. Boleh tayamum yang nempel di dinding aja? Tayamum pada dinding aja langsung. Jok mobil, boleh? Boleh. Atau ikut karena baju kenek, punten jang gering tayamum jang. Ada cara belum kenek oke, punten gering tayamum. Ya. Jadi boleh dengan apa? Dengan debu yang mungkin nempel di tembok, di jok, di mana boleh. Kalau teori kitab fikih harus menggali kedalaman 1 sikut. Menggali tanah kedalaman 1 sikut, kemudian disangrai dulu. Nggak tahu pakai gula, nggak tahu enggak. Ya, menggali, sangrai, udah jadi debu, baru boleh dijadikan tayamum. Tayamum itu mempersulit, mempermudah. Tayamum itu mempermudah, mempersulit. Tayamum itu mempermudah, mempersulit. Mempermudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, keringanan, bukan menghendaki kesulitan, kesusahan. Bayangkan kalau di perjalanan kudu ngagali heula, kudu nyangrai heula, tambah berabet bukan tambah enteng ya. Nabi sendiri pernah langsung tayamum ke dinding tembok aja pernah. Jadi nggak perlu lagu, itu pun termasuk so'id. Jadi boleh tayamum baik yang nempel di dinding, di jok mobil atau jok pesawat boleh. Nah itu bahan tayamum. Jadi nggak boleh dengan bedak, karena tidak termasuk so'id. Itu bahannya.
Kemudian nanti dulu teknisnya berapa anggota yang diusap dalam tayamum? 2. Apa? Wajah dan tangan. Cuma wajah saja dan tangan. Tangan pun sampai pergelangan, sampai sikut. Biasanya sampai apa? Sampai sikut. Sampai mana? Sampai sikut, sampai pergelangan. Sampai pergelangan. Tayamum sampai pergelangan, bukan sampai sikut. Ada hadis menyatakan dari Ibnu Umar sampai sikut, tapi di bawahnya ada komentar dhaifun jiddan, dhaif pisan, super dhaif hadisnya. Jadi cukup sampai pergelangan karena ada hadis khusus yang menyatakan sampai pergelangan saja. Jadi wajah dan tangan sampai pergelangan. Untuk wajah 1 kali, untuk tangan 1 kali, begitu. Wajah 1 kali, tepuk lagi, untuk tangan 1 kali, begitu. Iya. Begitu? Iya? Tidak. 1 kali untuk wajah dan tangan. Setelah wajah, langsung tangan. Wajah dulu, tangan dulu. Boleh tangan dulu, boleh wajah dulu. Bebas. Wajah dulu, boleh. Tangan dulu boleh, mengapa? Ya ada hadisnya. Ada 2 contoh dari Nabi, ada yang wajah dulu, ada yang tangan dulu, berarti bebas. Mau wajah dulu, mau tangan dulu, silahkan, cuma sampai pergelangan. Nah itu anggota yang diusap dalam tayamum. Kemudian kekuatan tayamum. Untuk berapa kali sholat tayamum bisa berlaku? Untuk berapa kali sholat tayamum bisa berlaku? Bisa untuk 2-3 kali sholat? Bisa? 1 kali tayamum untuk 2-3 kali sholat? Bisa? Bisa? Tidak bisa ya? Bisa? Ya, selama belum batal bisa. Sama saja dengan wudhu. Jadi tayamum berlaku untuk 1, 2, 3 kali sholat selama belum batal. Kalau tayamum dibatasi dengan 1 kali sholat saja, berarti untuk sholat taraweh tayamumnya berapa kali? 5 kali. Tayamum untuk sholat isya, tayamum lagi untuk sholat pada isya, tayamum lagi untuk sholat yang 4, 3, 5 kali tayamumnya ya. Jadi selama belum batal boleh saja, sama dengan wudhu, bisa berlaku untuk 2-3 kali sholat selama belum batal. Nah itu tayamum. Jadi 1 penyebab tayamum, 2 bahan tayamum, 3 cara tayamum, tadi fungsi tayamum dan kekuatan tayamum. Itu hal yang berhubungan dengan tayamum. Teknisnya, bagaimana teknis tayamum itu? Umpamanya kita tepukan tangan, jadi ke tanah. Kalau ke tanah kasar, ada pasirnya, tiup dulu. Jangan langsung posisinya. Kemudian kalau ke tembok langsung saja. Teknisnya ada senam tayamum. Gimana senam tayamum? Begitu ya. Begitu. Kocok sama-sama. Gimana kalau tayamum? Ini kalau tayamum. Tangan kiri, tangan kanan. Yang aktif tangan kiri. Menyapu bagian belakang tangan kanan dengan tangan kiri. Itu 1. Baru ini saja kan? Pinggirnya belum. 1, 2, 3, 4, 5.
Ya. 1, 2. Salah. Salah. Coba praktekkan. Coba. 1. Mau dibeca-beca. Wios. Maksudnya dengan teknis begitu, pertama semuanya terusap. Prinsipnya semuanya terusap dan 1 kali. Bagian luar, bagian dalam, bagian samping terusap pas 1 kali. Begitu maksudnya. Silahkan. Kalau ada teknis lain boleh, silahkan. Ada senam lagi, boleh. Senam tayamum, silahkan. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Udah beres. Udah. Gimana? Dari apa? Kamu mudah lah. Ya, jam. Pernah sakit? Belum pernah sakit? Oh pernah sakit, tapi belum pernah tayamum. Belum? Belum pernah bepergian? Oh pernah, tapi selalu wudu. Ya, boleh wudu, boleh tayamum. Seperti tadi terserah situasinya saja. Kalau penyakitnya agak berat, agak payah, ya udah aja tayamum. Apa susahnya ya? Mau ke zaman susah, udah aja tayamum di tempat apa di rumah sakit bisa langsung gitu. Ya. Agak sakit, boleh dengan air hangat, boleh, asal jangan dengan air panas. Asal jangan dengan air panas. Ya hangat mah boleh. Air hangat, air panas, air hangat. Ya hangat itu panas atau hangat kata orang Sunda. Kalau panas mah jangan. Molotok gitu. Ya. Jadi air hangat boleh. Maksudnya tidak mengurangi kesempurnaan wudu
Boleh wudu dengan air dingin? Boleh wudu dengan air dingin? Ya air mah dingin. Ya, boleh dengan air dingin, boleh dengan air panas. Ya. Iya ya, panas. Panas hangat maksudnya bukan panas. Boleh. Lagi di Arab nggak ada air dingin. Karena panas jadi airnya panas terus. Tuh tayamum. Bisa ya? Ya, coba aja besok sakit untuk praktek tayamum. Gimana? Satu kali untuk wajah dan tangan. Bukan satu-satu, satu untuk wajah, satu untuk tangan tidak, tapi satu kali untuk wajah langsung tangan. Boleh tangan dulu, kemudian wajah. Ya, ya. Airnya masih cukup banyak akuanya? Ya, boleh. Ya, ada akuanya berapa galon? Iya. Ya, kalau sekiranya masih bisa dengan air dan tidak mengganggu kebutuhan minum, lebih baik dengan air. Lebih baik dengan air. Sekiranya masih ada, sisanya masih terhitung ada air. Kecuali kalau sudah mengganggu kebutuhan minum. Assalamualaikum. Tadi disebutkan bahwa kalau bepergian kan boleh pakai tayamum. Nah, yang ingin saya tanyakan keutamaannya itu kalau kita bepergian sholat biasa nggak pakai tayamum, tapi sholat itu di jamak, atau kita lebih memilih tayamum di dalam mobil tapi tepat waktu. Itu yang lebih baiknya yang bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Satu, antara tayamum dengan wudu lebih baik mana? Sama. Dalam perjalanan maksudnya ya. Dalam perjalanan mau tayamum silahkan karena ada kemurahan dari agama. Mau wudu silahkan. Mana yang lebih utama tergantung situasinya saja. Ada air tapi ngantri panjang, udah aja tayamum gitu ya. Atau di bus, kita di bus mau kemana kita wudu, susah kan? Udah aja tayamum dengan ya menepukan ke jok mobil umpamanya bisa begitu. Apakah mandi janabat harus wudu dulu? Itu mandi janabat belum ya? Belum saya jelaskan. Mandi janabat. Mandi janabat, hitung saja. Pertama mandi janabat. Pertama apa? Ya niat. Kedua membasuhmu? Bukan, membasuh etanana. Kenaun atau etanana tanya lah. Ya, membersihkan etanana. Iya itu dulu dahulukan. Bersihkan dulu ya alat vitalnya. Dua, kemudian mencuci tangan. Kemudian mendahulukan anggota wudu. Dan mendahulukan anggota wudu kecuali kaki, biarkan di akhir saja. Dahulukan dulu anggota wudu, biarkan kaki terakhir. Setelah itu kemudian bagian kanan, bagian kiri, kemudian ratakan semuanya. Itu abdolnya begitu. Di pertama ya tadi niat, yang kedua membersihkan alat vital, tiga mencuci tangan sampai pergelangan, kemudian mendahulukan anggota wudu kecuali kedua kaki, kemudian bagian kanan, bagian kiri, kemudian ratakan semuanya. Teknisnya begitu yang sempurna. Andai tidak begitu, sah mandinya? Gebrus sekana balong, sabelah lama hese atuh.
bagian kanan dulu, susah. Terus berarti sapotong. Boleh saja. Di Banyur, di Banyur batur, udahlah, boleh itu juga termasuk mandi. Hanya tadi tertib yang sempurnanya begitu. Tapi andai langsung ngegejebur, umpamanya ke balong, andai langsung itu juga bisa dan terhitung mandi. Apalagi Bu? Bagaimana temu di kendaraan? Tadi dalam kendaraan perjalanan boleh tayamum, itu Bu ya? Ya, kemudian sholatnya. Ya, betul. Saya orang Garut. Ya kan saya orang Garut. Nggak perlu heran. Saya orang Garut. Mau pergi ke Jakarta, berangkat jam 1 siang. Udah masuk duhur kan? Ya. Kemudian sholat duhur di Garut. Perhitungan jam 4, jam 5 nggak mungkin sampai ke Jakarta. Boleh asar ditarik ke duhur. Kita masih di Garut, sama masih di Garut. Udah aja tarik asar ke duhur, karena nggak mungkin sampai jam 4, jam 5 di Jakarta. Boleh? Boleh? Tidak boleh. Mengapa hampir semuanya boleh? Tidak boleh. Mengapa? Belum sapar, baru mau sapar. Udah sapar belum? Masih di rumah. Masih belum sapar, masih di rumah. Hanya sholat duhur. Berapa rakaat? 4 rakaat, karena masih status kita ada di kampung kita sendiri. Di mana asar? Ya di perjalanan. Apakah di waktu mampir dulu di restoran, atau terpaksa juga kendaraan? Boleh, terpaksa di kendaraan. Teknisnya bagaimana sholat di kendaraan? Teknis sholat di kendaraan bagaimana? Ya begini aja di jok kan. Kita duduk di jok mobil begini. Nah, kalau kita mau sholat di kendaraan, beritahu dulu yang di samping kita. Maaf, saya mau sholat dulu. Maksudnya? Biar tidak ngajak ngobrol. Atau biar tidak takut. Begitu maksudnya. Ya begitu, jadi beritahu dulu, maaf saya mau sholat dulu. Maksudnya biar tidak ngajak ngobrol. Kemudian kita sholat. Saya pernah di bus, kemudian ini dangdut ya, kemana bus. Saya beritahukan, maaf dulu konektor, matikan dulu, saya mau sholat dulu. Kemudian saya sholat, matikan. Supir, eta kaset, sana kaset, cik tukang, eta kaset, sana kaset kali paehan. Kata konektor, itu cenah anu sholat naon. Aduh, tadinya saya mau husu tadinya mau husu. Sholat naon. Ya Allah, jangankan sholat, melihat yang sholat saja heran. Ya, apalagi sholat, melihat yang sholat saja heran. Sholat naon. Jadi nggak jadi husunya begini. Nah itu di antaranya pengalaman saya. Jadi gini aja. Mestikah menghadap kiblat? Mestikah menghadap kiblat? Tidak, mesti menghadap supir. Oh iya kan, mesti ke sana. Ya, nggak perlu menghadap kiblat, mesti menghadap supir. Katanya ada yang menjelaskan, ya takbirnya usahakan menghadap kiblat dulu. Takbirnya menghadap kiblat dulu, selanjutnya silahkan saja. Betul begitu? Ya. Nih, saya mau ke Surabaya. Oh, Akbar. Mesti begitu, Bu? Mesti begitu? Oh, Akbar. Mesti begitu? Tidak, langsung saja ke sana. Ya, langsung saja ke sana. Ada hadis yang menyatakan Nabi suka
takbir dulu ke arah kiblat. Kendaraannya unta, bukan Toyota. Ya unta kan bisa dalam keadaan santai, begitu sholat sunat. Kamu sholat sunat, dulu usahakan kemudian kemana? Arah kendaraan menghadap. Kalau dalam keadaan terpaksa di bus, di pesawat, kemana saja arah kendaraan bu. Ya tidak mesti berusaha menghadap kiblat dulu, tidak. Kemudian takbirnya biasa atau dengan isyarat saja? Biasa. Biasa. Allahu Akbar, biasa. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sujud sampai bawah? Oh, jangan Bu, susah. Sujud gimana? Agak rendah dari ruku. Kalau ruku, Allahu Akbar gitu cukup. Sami Allah liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar. Ya, agak bawah saja dari ruku, agak rendah dari ruku. Beres, biasa tahiyat, salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa susahnya? Ya, praktis begitu. Ya. Jumlah rakaatnya dalam perjalanan 2. Jadi kalau tadi saya dari Garut, berapa rakaat sholat di Garut? 4. Karena status saya masih di kampung sendiri, belum bepergian. Kalau nanti sholat di perjalanan berapa rakaat? 2 rakaat. Pulang dari Jakarta sama jam 1 duhur. Setelah duhur jam 1. Di sana sholat apa? Sholat duhur 2. Ini masih di rumah tapi di Jakarta mau pulang. Sholat duhur 2 rakaat. Boleh dengan asar? Boleh dengan asar? Boleh. Sekarang status kita dalam perjalanan. Status kita dalam perjalanan. Orang yang bermadu, orang yang nyandung punya istri 2. Yang satu di Garut, yang satu di Bandung. Yang satu istrinya di Garut, satu di Bandung. Di Garut boleh kosor? Di Garut boleh kosor? Tidak, kan kampung halamannya, istrinya juga di Garut. Di Bandung boleh kosor? Tidak, itu juga kan rumahnya. Di mana boleh kosor? Di Cicalengka. Oh iya, di Cicalengka boleh kosor. Iya, di Garut kampungnya, Bandung tiganya, ya kosor di Cicalengka kalau mau. Ya, begitu jamak dan kosor. Apalagi Bu tadi? Udah. Pertanyaan yang ketiga, tayamum untuk yang janabat, Pak. Ya, tayamum dari janabat. Tadi tayamum dari wudu. Tayamum dari janabat, gogoleran, gogulingan. Ya, gimana Bu? Tayamum dari hadas besar juga janabat sama seperti tayamum untuk wudu. Sama saja, muka dan tangan. Gitu. Di zaman Nabi memang ada sahabat gugulingan di buruan. Tapi apa itu kamu? Ya saya kan janabat nggak ada air. Nabi senyum, bukan gitu. Sama saja nih, begini tayamum baik pengganti hadas besar. Jadi tayamum untuk wudu, tayamum untuk mandi janabah juga sama, hanya wajah dan kedua tangan sampai pergelangan sama Bu. Apalagi? Pak, apabila tangan kita dua-duanya misalnya ada jarum infus kan susah, gimana cara tayamumnya? Di rumah tangan sakit kita dua-duanya ada jarum sedang diinfus di rumah sakit. Saya mengalami gitu. Jadi gimana? Buku mah susah punya. Tayamumnya akan sholat. Karena kasurnya bu gitu-gitunya. Waduh, susah ya. Ya, terserah ibu aja itu mah ya. Terserah ibu aja. Dua-duanya diimpus Bu ya. Ada jarum dua-duanya gitu ya, ada selang gitu. Dua diimpus ada selangnya. Ya, mastatotum saja, bagaimana mungkinnya saja. Maksudnya mungkin dengan wudu, wudu. Nggak mau wudu, tayamum. Tamu saya tidak mungkin, silahkan. Seperti sholatlah sambil berdiri. Nggak kuat berdiri, sambil duduk. Nggak kuat sambil duduk, sambil
Sambil tidur, sambil berbaring. Sambil berbaring, Pak, sambil tidur atau Bu. Salat sambil tidur. Ya, nggak kuat sambil duduk, sambil berbaring. Nggak kuat sambil berbaring? Isyarat. Isyarat teh kucap kicep ya, Bu? Lah kucap kicep gitulah cekap. Ya, isyarat membayangkan praktek sholat itu aja cukup. Jadi dengan isyarat terserah bagaimana kita membayangkan kita sedang sholat. Isyarat pada dalam bentuk umpamanya ya memejam mata atau bagaimana terserah. Tapi yang penting kita usahakan untuk tetap melaksanakan perintah Allah bagaimanapun juga, walau menurut kemampuan kita. Gitu Bu. Seperti yang tadi, ini berat, langsung aja sholat bisa. Bisa. Langsung saja sholat bisa. Apalagi? Pak, kalau diwuduin sama orang lain gimana? Gimana? Kalau lagi sakit, kan nggak bisa wudu sendiri. Kalau diwuduin sama orang lain gimana? Ya, kalau diwuduin sama yang lain boleh, tapi jangan disolatin sama yang lain. Jangan diangkat, tukun. Sekarang disolatin sama yang lain, angkat, ruku, angkat. Yo, susah Bu ya. Itu mastata'tum, terserah kemampuan kita dalam kondisi-kondisi tertentu. Andai yang sakit diwuduin silahkan, itu juga kalau memungkinkan. Tapi kalau sudah begitu berat, wudu tidak mungkin, tayamum tidak mungkin, terserah saja. Yang penting tetap kita ada niat untuk melaksanakan perintah agama. Begitu. Masih ada lagi Bu? Ini laki-laki. Ya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau sedang mencuri kita sholat? Begitu ya? Ya, yang mencuri saja masih berpikir mau sholat. Ya, bagus. Yang mencuri saja berpikir bagus itu. Ya, cari informasi. Ya. Ya, itu terserah kemampuan kita. Mastata'tum. Patokannya itu, faida amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan sesuatu, lakukanlah sedapat mungkin. Ya, kalau tidak bisa di luar. Tapi usahakanlah di luar lah, jangan di WC. Di luar masih luas daripada di WC. Ya. Ketahuan sedang apa? Ketahuan sedang sholat. Ya. Iya ya. Jadi untuk hal-hal yang darurat, yang terpaksa, terserah kemampuan kita. Jadi bagaimanapun tetap dihargai sebagai seorang yang melaksanakan ibadah, walau dalam keadaan bagaimanapun. Tetapi niat kita tetap kuat untuk melaksanakan ibadah. Itu ajalah. Yang pertama, kita mau sholat tahajud, terus kadang-kadang kan ada bisikan-bisikan ketakutan gitu. Boleh nggak tayamum? Terus yang kedua, kalau kita lagi camping pas sholat subuh itu kan kita jauh dengan air, sedangkan debunya itu nggak ada. Terus kan banyak bun. Kira-kira tayamumnya seperti apa? Ya. Dalam keadaan sedang camping, air nggak ada. Air nggak ada, jauh maksudnya. Tayamum mungkin. Tayamum kan kalau kondisi pagi banyak bun. Ya, terus? Ya, terus bagaimana cara wudunya? Karena tatangkalan gitu. Kalau basah juga Nggak apa-apa itu juga. Wudu nggak mungkin, nggak ada airnya. Tayamum nggak ada tanah umpamanya, dan basah dengan bun ya kepada benda-benda yang memungkinkan saja. Apakah kepada batang kayu, kepada apa, silahkan bisa. Sholat tahajud terus.
Takut apa ini? Takut gentayangan. Ya, kalau betul-betul memang serius seperti itu takut, ya boleh-boleh saja bisa. Sama dengan dalam keadaan tidak ada air. Ada, tapi kalau kita cari takut gentayangan. Tayamum aja boleh, itu juga bisa. Apakah termasuk sapar jika kita mau pergi ke rumah saudara tapi masih di daerah Bandung gitu? Sapar itu bepergian atau dalam keadaan perjalanan dan tidak dibatasi dengan jarak jauh atau ukuran lama perjalanan. Jadi agama tidak membatasi berapa kilometer, tidak. Berapa lama perjalanan, tidak. Mungkin perjalanan dekat tapi lama. Perjalanannya dekat tapi lama mungkin. Mungkin dengan jalan kaki. Dekat cuma 10 km dengan jalan kaki lama. Jauh ke Malaysia pesawat cuma 1,5 jam. Jadi tidak dibatasi dengan batas yang konkret, jarak jauh atau berjalan, tapi kita kembalikan kepada arti sapar saja, bepergian. Di antaranya tadi yang punya istri 2, di Garut ke Bandung, Bandung ke Garut bepergian? Tidak, itu ya, tidak termasuk bepergian. Yang mutasi termasuk, dan di mutasi atau dalamil mutasi bagaimana pindah tugas? Tidak termasuk sapar karena bermaksud untuk menetap, Perjalanan mana? Ya perjalanan yang menurut kita adalah bepergian atau nyaba, tapi tidak masih dalam satu ya kota lah. Katakanlah masih di Bandung, tidak terhitung. Kecuali kalau keluar kota, keluar Garut, keluar Bandung. Bandung Cimahi, ya bolehlah. Bandung Padalarang, Bandung Cicalengka, itu ukuran konkretnya. Jadi katakanlah keluar kota, itu lah ukurannya. Ragu-ragu, kosor enggak? 4 saja kalau ragu-ragu. Kalau umpama di dalam sapar itu ya, kita naik busnya penuh gitu, kita nggak dapat tempat duduk gitu. Naik gimana? Busnya penuh kita. Terus? Ya kita dalam sholatnya gimana? Sambil berdiri aja. Busnya penuh, coba udah sambil berdiri gini. Allahu Akbar, ya Allah, sujud, gitu aja. Ya, direm sedap. Gitu aja lah. Sebagaimana dalam keadaan sholat haub, kadang harus nemak dulu sedang sholat, kadang lari dulu, ada bisa. Yaitu bagaimana mungkin, tetap kita dihargai begitu. Selama ada niat untuk beribadah dan melaksanakan perintah agama. Kalau misalkan kampung kita di Cirebon, mau ke Sukabumi, di Sukabuminya kita nginap. Selama di Sukabumi, boleh kita menjama sholat atau tidak? Boleh. Jama boleh, kosor. Bahkan kalau kosor lebih utama kosor daripada 4-4. Di dalam perjalanan lebih utama kosor 2-2 daripada 4-4. Karena 4 telu bateuing, ya ditambah lebih baik kosor, kita ambil kosor. Nabi waktu putuh Mekah, di Mekah 18 hari. Selama itu juga Nabi kosor sampai pulang ke Madinah. Nabi di Tabuk 20 hari. Selama itu juga Nabi kosor, tidak 4. Kata Siti Aisyah, ma kharaja Rasulullah illa sholat rakaatain. Nabi tidak bepergian kecuali selamanya sholat 2 rakaat sampai pulang lagi ke Madinah. Jadi andai di Sukabumi tinggal seminggu, sebulan, 2 bulan, selama tidak ada niat untuk menetap, andai 3-4 bulan juga bisa kosor, bisa jamak begitu.
saya pulang kerja jam 5, pas sholat maghrib masih di perjalanan di angkot, sedangkan sampai rumah sudah masuk isya. Kejadian ini setiap hari, jadi saya harus bagaimana untuk sholat maghribnya? Stop angkotnya. Susah ya. Ya, di jamaah takhir saja maghrib tarik ke isya. Jamaah takhir boleh. Jadi sewaktu-waktu, sekalipun di kampung kita sendiri boleh jamaah takhir. Kalau takdim tidak boleh, harus dalam perjalanan. Kalau jamaah takhir boleh. Jadi dalam keadaan seperti ini udah aja maghrib tarik ke isya di jamaah takhir boleh. Apalagi masih ada? Ibu? Oh itu masih ada. Silakan Bu. Ya. Oh nggak jalan. Bolehkah mendawamkan wudu, merutinkan wudu? Boleh, dan itu lebih baik. Nabi suka menjaga untuk tetap dalam keadaan punya wudu. Nabi pernah disalami seseorang, Nabi tidak jawab. Kemudian Nabi wudu, beres wudu, siapa tadi yang tanya saya? Ana ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa tidak jawab tadi? Saya ingin menjawab dalam keadaan punya wudu. Bukan harus. Jadi boleh kita dawam punya wudu dan lebih baik. Tapi ada juga yang dawam hadas. Hitut unggal menit ya. Ya susah itu mah. Atau hitut unggal jam ya. Itu dawam hadas. Boleh, bahkan lebih baik. Ada lagi dari Bapak-bapak? Ibu dan bapak sekalian, yang membatalkan wudu tayamum belum, insyaallah mungkin di nanti kesempatan lain. Baru sekarang bab wudu dan bab tayamum dan mandi ya, mandi janabat atau mandi Jumat. Itu teknisnya demikian. Insyaallah tinggal yang membatalkan wudu itu apa saja. Kemudian ada yang masih diragukan, silakan nanti tanyakan kembali. Kalau masih ada yang ragu, insyaallah saya siap. Dan andai yang saya fatwakan salah atau sesat, silahkan koreksi. Insyaallah saya juga akan ralat. Andai kata guru ibu, ya kata guru saya begini, ini hadisnya, insyaallah saya akan terima dan saya akan ralat kesalahan fatwa saya. Hanya apa yang saya sampaikan itu memang sejauh yang telah saya periksa, telah saya pelajari. Kebetulan juga ada kegembiraan tersendiri bagi saya, yaitu mungkin buku ibu-ibu yang ada sudah beli Al-Hidayah ya. Ada yang sudah punya Al-Hidayah? Ada sudah punya Al-Hidayah. Ternyata kemarin ada sambutan tertulis dari Rektor Al-Azhar terhadap buku Al-Hidayah. Waduh, saya merasa senang sekali dibaca, bagus-bagus katanya. Berikan sambutan tertulis untuk buku Al-Hidayah dari Profesor Dr. Umar Hasim, Rektor Universitas Al-Azhar. Jadi ternyata apa yang saya tulis juga dihargai oleh mereka dan katanya cukup bagus, dan dia memang doktor hadis. Itu mungkin merupakan kegembiraan dan kesenangan bagi saya. Demikianlah Bu barangkali yang bisa sampaikan dalam sore ini. InsyaAllah mudah-mudahan tidak puas agar nanti datang lagi ya, agar Senin nanti kembali ke sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.